Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Cukup? Enggak, kata Pak Eko udah ditalangin sama Pak Ustadz tadi ngomongannya katanya. Biasanya almarhum. Iya. Terkait orang meninggal, ini kan ada kubu sebelah mengatakan bahwa kita tidak perlu tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ya. Kalau memang itu baik, kenapa di zaman Nabi, di zaman Rasul, di zaman sahabat, tabiin itu mereka tidak melakukan? Baru di kalangan kita ini sekarang kita berbuat yang namanya tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya. Itu kubu sebelah bilang kan bid'ah, nggak ada dalilnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita seyoginya gimana? Gitu. Ya. Kalau bicara tahlil, tahlil itu asal katanya dari halal. Tahlil itu asal katanya, kata dasarnya adalah dari halal. Halala yuhalilu tahlilan. Maka tahlilan itu adalah menghalalkan. Di Indonesia ada istilahnya tahlilan. Tahlilan artinya kita menghalalkan sesuatu hubungan antara kita dengan si mayit, si ahli kubur. Itu dulu dari konteks bahasanya dulu. Nah, terus kenapa sih tradisi tahlilan dijadikan kebesaran oleh umat Islam di Indonesia? Kan begitu. Sebetulnya memang nas daripada hadis atau Quran yang mengajarkan tahlilan itu, yang memerintah tahlilan itu tidak ada. Namun pada saat Islam masuk di Indonesia, waktu itu kalau nggak salah saya udah pernah buka. Masuk di Indonesia itu adalah mengumpul-ngumpul orang ketika wafat itu dengan berjudi, dengan mabuk-mabukan. Maka pada saat itu Wali Songo yang berjuang memasukkan Islam di Indonesia, itunya tetap dipakai mengumpulkan orangnya, tapi dipakai dengan rumusan apa namanya, pembacaan tahlil, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Pada saat itu ada perkumpulan daripada Wali Songo mengatakan ini tidak dianjurkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikhawatirkan menjadi wajib, akan dihapus. Tapi Sunan Kalijaga pada saat itu bertahan bahwa ini tetap nanti generasi seterusnya yang akan menggariskan secara hukumnya, gitu. Nah, sekarang kita ulama atau pemikir-pemikir kita yang sekarang, pembacaan dari suratul Fatihah sampai dengan doa wahbah sesuai hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hak muslim terhadap muslim adalah saling mendoakan. Kalau ditanya dalil itu, dan yang kita baca adalah kalimat-kalimat pada saat perkumpulan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Jadi tidak wajib memang, tidak sunnah memang, tapi satu kebaikan yang dijunjung tinggi oleh para ulama salafuna soleh. Lihatnya di ijma, gitu. Terus kalau mau dibandingkan, satu lagi, kalau mau dibilang sholat tarawih di masjid dan di musola adalah bid'ah. Jangan kerjain di masjid, jangan kerjain di musola. Nggak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih di masjid dan di musola, nggak ada. Betul apa enggak? Sholat tarawih di rumah. Baru zaman Sayyidina Umar. Quran yang kita baca ini ada garisnya, ada harokatnya, ada titiknya, ada tandanya. Ini bid'ah, Pak. Jangan baca Quran yang bid'ah. Baru ada zaman Sayyidina Utsman. Kalau bicara bid'ah, bid'ah yang baik, bid'ah yang mempermudah. Kenapa dibilang bid'ah dolalah? Quran zaman Rasulullah itu adalah mushaf yang hanya ada tulisan hurufnya, tanpa ada harokat, tanpa ada tanda baca.
Dikumpulin baru zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Mushaf yang sekarang masuk ke rumah kita, ke masjid-masjid kita itu bid'ah. Bakar aja sekalian. Ayo, kalau bilang bid'ah, kalau cerita bid'ah, makanya tidak semua dihukumi bid'ah itu bid'ah dolalah. Gitu. Kalau kita mau bicara bid'ah. Nah, ya, kalau tahlilan dibilang bid'ah, iya betul bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, daripada orang meninggal meratapi, ahli warisnya meratapi. Kan hukum meratapi bagaimana? Hukum meratapi adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama cerdas, daripada ahli musibah ditinggal pada meratapi, diundang orang kumpul baca tahlil, nemenin orang meninggal dengan baca Al-Qur'an, dengan baca tahlil, bahkan ada yang baca Quran sampai hatam di daerah-daerah. Enggak apa-apa. Iya, walaupun banyak, kalau ada rezekinya, ada warisannya, nggak apa-apa, gitu. Ya, 7 hari, 3 hari ya, ada 40, 24 jam gitu kan. Kalau memang tidak memberatkan dan menjadikan sedekah jariyah dari semua yang dikeluarkan itu, boleh, silakan. Tidak jadi kullukum bid'ah wa bid'atun dolalah wa dolalatun finnar. Nggak jadi neraka, gampang banget ngecap neraka orang ya. Wallahu a'lam bishawab.